Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang algoritma MCM dan LSC. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Guru Penerus Nusantara. Perkenalkan, nama saya Alexis Andriano Alvarenanta. Perkenalkan, nama saya Kara Martin. Perkenalkan, saya Gavin Argeta Mawandana. Dan yang terakhir, saya Muhammad Akbar Rasyada. Oke, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang algoritma MCM. Baik, di sini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi dari algoritma MCM. Di sini kami membuat algoritma dengan nama dari algoritma sendiri adalah algoritma matrix chain multiplication atau MCM itu sendiri yang memiliki tujuan untuk mencari urutan perkalian matriks dengan biaya nominal atau operasi perkalian yang paling sedikit. Nah, di sini untuk pseudocode-nya bisa dilihat dari fungsi berikut. Fungsi matrix chain multiplication ini atau MCM menerima parameter dimension yang merupakan array yang menyimpan dimensi matriks yang akan dikalikan. Nah, variabel n di sini merupakan tempat menyimpan jumlah matriks yang akan dikalikan, yaitu panjang array dimension yang dikurangi 1. Kemudian M sendiri adalah array 2 dimensi yang digunakan untuk menyimpan hasil perkalian skalar minimum untuk setiap subinterval matriksnya. Kemudian ada S sendiri, yaitu array 2D yang digunakan untuk merekonstruksi urutan perkalian optimal. Nah, pada awalnya setiap elemen dari MII diinisialisasi dengan 0. Kemudian dilakukan iterasi untuk setiap panjang subinterval matriks dimulai dari panjang 2 hingga n. Setiap iterasi dilakukan iterasi untuk setiap kemungkinan subinterval matriks dengan panjang yang ditentukan. Kemudian variabel i dan j menunjukkan indeks awal dan akhir subinterval matriks yang sedang diproses. Kemudian variabel k digunakan untuk mencoba semua kemungkinan permisahan subinterval matriks. Pada setiap iterasi k, dihitung perkalian skalar minimum Q dengan menggunakan formula MIK ditambah MK plus 1 dikali J plus dimensional I-1 yang dikali sub maksudnya dimensions I-1 yang dikali lagi dimensions K dan dikali dengan dimensions J. Kemudian jika Q kurang dari M atau lebih kecil dari MIJ saat ini, maka Q dijadikan nilai baru untuk matriks MIJ. Dan K dijadikan nilai baru untuk SIJ atau matriks S. Setelah semua selesai diiterasi, nilai yang ada di M1N merupakan jumlah perkalian skalar minimum dari matriks-matriks tersebut. Nah, nilai tersebut dikembalikan sebagai output. Nah, kemudian untuk struktur data yang digunakan pada algoritma ini adalah merupakan array 2D dengan nama array-nya sendiri adalah M dan S. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait codingan daripada pemrograman MCS ini sendiri. MCM ini sendiri ada. Yang pertama, di sini diawali dengan deklarasi pemanggilan library untuk iStream, vector, climate, dan chrono. Setelah itu, di mana akan menggunakan using namespace std dan std chronos untuk di line 6 dan 7. Lalu selanjutnya, di sini akan deklarasi untuk integer dari matrix chain multiplication-nya untuk perkalian matriksnya dan dengan nilai dari integer vektornya or dimension-nya. Setelah itu ada deklarasi integer n dengan masukannya dari besaran dari dimensi itu sendiri, setelah itu dikurangi 1.
Lalu untuk di line ke-11 di situ adalah em, deklarasi vektor array untuk menyimpan hasil dari perkalian perkalian skalarnya. Lalu setelah itu skalar minimumnya. Lalu di baris 12 itu adalah untuk array mengonstruksi urutan dari perkalian optimalnya itu sendiri. Lalu di line ke-14 kita akan masuk fungsi for loop perulangan yang dimana pertama-tama kita akan memulai for loop untuk menginisialisasi diagonal matriks dengan nilai awalnya 0. Lalu di line ke-17 kita akan melakukan for loop lagi, di mana itu adalah nested loop, di mana tujuannya yang pertama adalah untuk menginisialisasi nilai awal dengan infinity, di mana ada nilainya adalah integer max. Lalu selanjutnya adalah for loop dengan kondisi ada if, di mana itu untuk menyimpan indeks pemisah optimal daripada array yang akan kita buat. Itu ada di line ke-25. Lalu setelah itu kita akan mereturn nilainya untuk mengembalikan jumlah perkalian skalar minimum dari matriks itu sendiri. Lalu masuk ke integer main-nya, program utama, di mana kita akan mendeklarasikan nilai dari dimensinya, dari dimensi matriks itu ada 3, 2, 4, 2, 5, itu merupakan dimensi matriks dari A1, A2, A3, dan A4. Setelah itu kita akan autostat untuk mengukur waktu mulainya, di mana akan menghitung eksekusi dari program ini. Lalu ada integer minimal scalar multiplication-nya, di mana akan memanggil fungsi mcm itu sendiri. Lalu kita akan auto stop untuk mengukur waktu selesainya. Lalu dilanjutkan dengan menghitung durasi dalam mikrodetik. Setelahnya kita akan print out hasil dari matrix chain multiplication-nya, di mana itu akan menampilkan hasilnya, lalu disusul dengan running time-nya untuk menampilkan running time dalam mikrodetik eksekusi program ini. Dan ketika dijalankan, di run akan menghasilkan MCM-nya senilai 58 dengan running time-nya selama 7 mikrosecond. Selanjutnya akan begitu penjelasan terkait MCM akan dilanjutkan dengan terkait LCS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi LCS ya. Jadi mungkin teman saya belum sempat untuk memberitahu mengenai kasus MCM yang digunakan, mungkin bisa jelaskan kembali Mas Gavin. Baik, untuk contoh kasus dari implementasi MCM ini adalah seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini, bisa diberikan matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. Kemudian kita akan diminta untuk mencari biaya minimal dari perkalian matriks tersebut, atau operasi perkalian yang paling sedikit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi LCS. Jadi sebelum masuk ke bagian codingan dan juga perhitungan, untuk kasus yang digunakan yaitu dimisalkan semisal kita sebagai mahasiswa itu sedang melakukan riset untuk skripsi kita mengenai kecerdasan buatan. Namun kita ini mau menemukan kesamaan antara dua teks yang ternyata panjangnya berbeda. Contoh yang satu kita ambil dari artikel penelitian dan yang satunya lagi dari sebuah buku referensi. Nah, tapi daripada kita menggunakan konsep atau hitungnya secara manual itu kan bakal makan waktu lama sendiri daripada skripsinya. Maka kita menggunakan algoritma LCS. Contohnya ini semisal ada teks A-nya itu di buku satunya itu tentang sistem pengenalan wajah atau lainnya gitu. Mungkin teks B, di teks B-nya tentang penerapan deep learning gitu. Oke, mungkin langsung aja ke tujuan penggunaan LCS ini pada kasus tersebut. Oke, tujuan algoritma long common subsequence dalam kasus tersebut adalah untuk membantu mahasiswa dalam mencari kesamaan antara dua teks yang panjangnya berbeda, yaitu artikel penelitian dan buku referensi. Dengan menggunakan LCS, mahasiswa dapat menemukan urutan terpanjang dari karakter atau kata yang sama antara kedua teks tersebut. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi konsep yang telah dikembangkan sebelumnya dalam bidang kecerdasan buatan dengan lebih efisien. Dengan adanya algoritma ini, waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencari kesamaan secara manual dapat dikurangi.
sehingga membantu mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi dengan lebih efektif dan efisien. Oke, untuk aliran logikanya secara pseudocode tuh mungkin bisa dilihat di dalam layar. Yang pertama, kita akan membuat sebuah function yang kita beri nama contoh LCS. Dia nanti parameternya itu ya dari dua string tadi ya, dua jenis buku tadi yang dari artikel dan juga dari buku referensi. Nah, baru kita deklarasikan variabel M, yaitu untuk menghitung atau menyimpan sementara panjang dari tiap karakter yang ada di bagian buku artikel. Terus kemudian kita deklarasikan variabel N untuk panjang karakter dari si buku referensi karakternya. Baru kita menginisialisasi sebuah tabel untuk mengingat dengan parameter atau besarnya itu M+1 dan N+1 gitu. Dengan nilai awalnya itu selalu 0 atau 0. Gunanya apa? Ini tuh nanti untuk menyimpan nilai LCS yang bakal di outputkan atau ditampilkan di bagian hasil akhirnya. Nah, saat kita menginisialisasikan ini, kita bisa lihat di sini secara logikanya itu kita melakukan iterasi for i-nya itu sama dengan 1 hingga m, panjang dari si artikelnya. Kemudian kita deklarasikan lagi untuk menghitung atau iterasi setiap nilainya itu nanti dari 1 sampai dengan n gitu. Misal artikel itu panjang dari artikel i-nya itu sama dengan book atau nanti salah satu karakternya itu sama nilainya gitu. Nanti bakal ngisi memo di saat kita iterasi gitu dengan nilai eh, dari si penghitungan atau case-nya misalkan artikel i itu isinya sama dengan book gitu. Baru setelah kita melakukan iterasi semua itu, nah nanti kita itu menyimpan length atau panjang atau eh, berapa nilai semuanya itu jumlahnya itu ke dalam variabel LCS length. Kemudian nanti kita deklarasikan lagi sebuah variabel LCS untuk menyimpan string kosong. Baru nanti kita ini akan mendeklarasikan lagi gunanya apa. Misalkan itu ada variabel i sama j, itu nanti kita gunakan sebagai perulangan gitu. Misalkan nanti kan i itu kan tadi kita deklarasikan untuk menyimpan nilai m, kemudian j untuk menyimpan nilai n. Kemudian semisal selama i itu lebih dari 0 dan j lebih dari 0 dari semua karakter tadi itu, kita bakal mengecek lagi tuh. Misalkan artikelnya itu benar-benar sama nggak antara artikel dengan buku gitu. Misalkan iya, nanti LCS itu disimpan dengan artikel nilai dari artikel parameter i ditambah LCS. Ini nanti intinya semua dari bagian yang while-nya itu untuk menampilkan hasil akhirnya gitu. Atau kira-kira kata apa sih yang sering muncul gitu dari keduanya gitu. Dan nanti bakal ditunjukkan dan juga nanti jumlah dari LCS-nya itu ada berapa karakter itu nanti bakal di return di LCS length dan LCS. Mungkin itu aja untuk pseudocode-nya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang akan digunakan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan struktur data vektor dan juga string ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai dari atas, kita mungkin mulai dari in main-nya dulu aja, Mas. Mungkin ke bawah dikit. Nah, di in main-nya di sini kita punya suatu artikel ya, bertuliskan tugas DAA dan kita akan mencari apakah artikel ini memiliki kesamaan di buku kita, yaitu ada bukunya itu stringnya tugas terakhir. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan suatu variabel bernama LCS atau longest common subsequence. Kemudian kita panggil fungsi LCS yang ada di atas tadi. Mungkin boleh ke atas tadi lagi, Mas. Nah, oke ke atas lagi. Nah, di sini ada function bernama LCS ya. Di sini kita menerima string dari artikel dan juga string dari book. Kemudian kita hitung panjang dari string artikel itu berapa, itu nanti kita masukkan ke dalam variabel m. Kemudian nanti kita hitung juga panjang dari variabel book dan akan kita masukkan juga ke variabel n-nya gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan vektor. Vektor di sini untuk isinya juga ada vektornya dan isinya lagi itu ada integer.
Nah, namanya apa? Namanya itu memo, dan di sini memo itu digunakan untuk menyimpan tabel memo session untuk menyimpan nilai LCS-nya nanti. Nah, mungkin langsung aja ke for loop-nya. Nah, di sini agak ke atas sedikit, Mas. Oke, ke for loop di sini kita akan mengulang nilai buat artikel sama book-nya. Nanti kita bandingkan apakah di artikel dan book itu ada nilai yang sama. Apabila ada yang sama, nanti akan ditambahkan nilai satu ke tabel memo session-nya. Kalau tidak ada, nanti kita akan mengambil nilai maksimum dari dua sel di sebelahnya tadi, di tabelnya tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya kita deklarasikan dulu tentang LCS length atau panjang dari LCS-nya dari tabel memo session-nya tadi. Dan juga kita deklarasikan juga buat string yang sama tadi akan kita tampilkan di string LCS itu. Oke, mungkin sedikit ke bawah. Oke, udah. Untuk selanjutnya kita deklarasikan lagi integer I itu sama dengan M dan juga J sama dengan N. Nah, di sini untuk while yang di sini itu untuk mencari di tabel memo session-nya itu dia akan mencari string yang sama dengan algoritma tersebut. Jadi misalkan ditemukan apa namanya huruf yang sama di artikel dan book, itu akan menambahkan karakter di LCS-nya. Kemudian kalau nggak sama, ya udah kita lihat dulu apakah tabel memo session-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalkan lebih besar, kita akan geser ke atas dengan cara mengurangi jumlah i-nya. Kalau enggak, kita akan geser ke kiri di tabel memo session-nya. Kemudian yang terakhir kita akan mengembalikan nilai LCS-nya ke string yang kita awalnya tadi. Mungkin ke bawah lagi Mas, ke in main. Nah, habis itu kita tinggal menampilkan saja longest common subsequence-nya. Kemudian untuk tahu panjangnya, kita tinggal panggil fungsi length untuk mengetahui panjang dari string tersebut. Mungkin bisa di-run. Nah, di sini kita tahu ya bahwa LCS-nya di sini adalah tugas spasi A, yang tugas itu berisi 5 huruf, spasi 1 huruf, dan juga ada A 1 huruf, yang totalnya 7 huruf untuk LCS-nya. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan kodenya. Boleh dilanjut. Oke, mungkin itu untuk semuanya dari implementasi dari MCM dan juga LCS dan juga tadi sudah kita lihat outputnya. Mungkin sekian dari kelompok kami ya. Semoga ilmu yang kita berikan dan implementasi yang kita berikan contohnya ini bisa ngebantu teman-teman di sini semua untuk bisa memahami lebih lanjut mengenai algoritma, terutama untuk MCM dan juga LCS. Lebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan see you next time di contoh selanjutnya. See you.